fi jami' a'malih. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya secara lahir dan batin, serta merasakan kebesaran Allah dan merasa takut kepadanya. Limpahan puji kehadirat Allah Maha Tunggal dan Maha Abadi, cahaya yang menuntun hamba-hambanya menuju kedamaian dunia dan akhirat, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, dan sesekali munculkan musibah yang sementara bagi hambanya demi ia mendapatkan kebahagiaan yang kekal, memberikan kepada hambanya sedikit cobaan yang pahit dan kemudian memberikan kepadanya kesenangan yang abadi. Demikian rahasia keagungan ilahi bagi mereka yang mau bertafakur bahwa usianya di dunia jika dipenuhi musibah dan kesulitan tiada artinya dibanding kebahagiaan yang kekal, karena tiada musibah yang kekal kecuali kemurkaan ilahi yang maha agung, kedahsyatannya dan yang maha luhur. Ma'asyiral muslimin hadirin hadirat, salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Cahaya kemuliaan yang menerangi jiwa kita adalah dari kemuliaan tuntunan Sayyidina Muhammad, sang pembawa kasih sayang Allah, yang dengan itu kita akan dituntun kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga cahaya kedamaian menerangi wajah kita, segala sanubari kita, hati kita dan nafas kita di dalam cahaya keridhaan ilahi, di dalam pengampunan dan tumbuhnya sifat-sifat luhur dan sanubari kita, dan sertanya segala keinginan-keinginan yang hina dari jiwa ini. Wahai sang pemilik jiwa yang maha menentukan setiap keadaan dan membolak-balikan sanubari dan perasaan, palingkan sanubari kami selalu dalam cahaya kemurahan yang abadi, di dalam keinginan selalu dekat dan rindu denganmu, ya Rahman ya Rahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita kaum muslimin apabila bertemu dengan hari raya kurban, kita akan teringat sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yang mana disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab agama. Konon sebab penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Ismail alaihi wassalam adalah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam telah berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta di jalan Allah. Lalu heranlah para malaikat dan manusia karenanya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, setiap apa yang aku korbankan itu tidak apa-apanya. Demi Allah, kalau aku punya anak, aku akan menyembelihnya di jalan Allah, dan aku akan berkorban atau mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelihnya. Setelah berlalu masa, lalu beliau sudah lupa, manakala beliau mendatangi bumi yang suci yaitu Baitul Maqdis, beliau meminta kepada Allah agar diberi anak. Lalu Allah mengabulkannya dan memberi kabar gembira dengannya. Setelah anak itu terlahir dan mencapai usia sekitar 7 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ada orang berkata, penuhilah nadarmu. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kejadian mimpi itu pada malam Tarwiyah atau 8 Dzulhijjah. Ketika pagi harinya beliau berpikir, apakah itu dari Allah atau dari syaitan. Pada malam setelahnya, malam Arafah atau 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi seperti malam yang sebelumnya. Pada paginya beliau mema'rifahinya alias mengenalinya bahwa itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bermimpi lagi pada malam berikutnya seperti sebelumnya. Lalu mantaplah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membawa putranya untuk disembelih, beliau berkata kepada Hajar, ibunya Ismail alaihissalam, pakaianilah putra kita dengan sepaling baik pakaiannya, karena aku akan pergi ke suatu acara perjamuan. Lalu sang ibu memakaiani putranya, juga meminyaki rambutnya serta menyisirnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa tali dan pedang dan membawa putranya ke arah Mina. Bagaimana iblis? Pada hari itu iblis menjadi makhluk super sibuk dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man hala walidun waladan afdala min adamin hasan." Artinya tidaklah orang tua memberi seorang anak akan sesuatu yang lebih utama dari adab yang baik. Rawahu Tirmidzi. Ketika Nabi Ismail alaihissalam berlari-lari kecil di depan sang ayah, datanglah iblis menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidakkah engkau melihat anda tegaknya dia berdiri dan rupanya yang indah dan perilakunya yang baik itu? Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, memang, tetapi aku telah diperintah Allah untuk menyembelihnya. Lalu ketika iblis merasa tidak berhasil, ia mendatangi Hajar dan ia berkata, kenapa engkau hanya duduk-duduk? Ibrahim telah pergi bersama putramu
untuk dia sembelih. Hajar berkata, kamu berbohong. Apakah seseorang tega menyembelih putranya sendiri? Karena itulah ia telah mengambil tali dan pedang, kata iblis. Hajar berkata, kenapa dia mau menyembelih putranya? Iblis berkata, ia mengira bahwa Tuhannya menyuruhnya. Lalu Hajar berkata, seorang nabi tidaklah diperintah untuk kebatilan. Aku pun siap untuk menyerahkan rohku untuk urusannya. Maka bagaimana kalau hanya anakku? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, khairu nisaikum man idza nadhara ilaiha zaujuha sarrathu wa idza amaraha ata'atu wa idza ghaba an hafizathu fi nafsiha wa malih. Artinya, sebaik-baik wanita kalian adalah perempuan yang apabila suaminya memandang kepadanya, dia membuat suaminya senang, dan apabila dia menyuruhnya, dia akan mematuhinya, dan apabila dia tidak berada di rumah, istri itu menjaga kehormatan suami pada dirinya dan hartanya. Rahul Ghazali fi Ihya. Manakala iblis telah hampir berputus asa dari menggoda Hajar, dia datang kepada Nabi Ismail alaihissalam, lalu dia berkata, engkau bersenang-senang, bermain-main, sedangkan ayah membuat tali dan pedang dan dia ingin menyembelihmu. Nabi Ismail alaihissalam berkata, engkau berbohong kepadaku. Kenapa ayahku ingin menyembelihku? Iblis berkata, ia menyangka bahwa Tuhannya telah menyuruhnya. Nabi Ismail alaihissalam berkata, kami mendengar juga mematuhi kepada perintah Allah Tuhan kami. Lalu ketika iblis ingin mengatakan perkataan yang lain, Nabi Ismail alaihissalam mengambil sebiji batu, lalu dia lempar iblis dengan batu itu hingga pecah mata sebelah kirinya. Lalu pergilah iblis dalam keadaan sial, sebel, lagi merugi. Allah SWT mewajibkan bagi orang yang berhaji melempar batu di tempat itu karena mengusir syaitan dan mengikut dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Mina, dia berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Artinya, menurutmu apakah engkau bersabar menerima perintah Allah atau engkau meminta kemaafan sebelum dilaksanakan? Ma'asyiral muslimin hadirin, ma'asyiral muslimat hadirin hadirat salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ujian dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Apakah Nabi Ismail alaihissalam dapat mentaatinya atau tidak? Ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan. Engkau akan mendapatkan diriku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar atas apa yang diperintahkan, yaitu penyembelihan. Lalu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar ucapan sang anak, ia tahu bahwa Allah telah mengabulkan doanya yang pernah ia pinta. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berilah aku anak dari golongan orang-orang saleh. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memuji kepada Allah sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umrih. Artinya, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, beruntunglah dia, niscaya Allah menambah umurnya. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani. Dan Nabi SAW bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Paling utama zikir adalah la ilaha illallah dan paling utama doa adalah alhamdulillah. Dalam menerima ketentuan Allah, para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, kemudian Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, wahai ayah, saya memohon kepadamu dengan beberapa permintaan. Ikat tanganku agar aku tidak bergerak, karena itu bisa menyakitimu. Hadapkan wajahku ke tanah agar engkau tidak memandang wajahku, nanti bisa menyebabkan engkau kasihan kepadaku. Tahan pakaianku agar tidak terkena darahku, agar tidak berkurang pahalaku, karena jika ibuku melihatnya, dia akan bersedih. Tajamkan pedangmu dan percepat melalukannya di atas leherku agar lebih ringan dan cepat, karena kematian itu sakit. Bawakan baju gamisku pada ibuku sebagai kenang-kenangan dariku untuknya. Dan sampaikan salamku kepadanya, dan katakanlah kepadanya, bersabarlah engkau dalam menerima ketentuan Allah. Jangan kau ceritakan kepadanya bagaimana engkau menyembelihku dan bagaimana engkau mengikat kedua tanganku. Jangan kau masukkan anak-anak kepada ibuku agar tiada timbul kesedihannya atas kehilanganku.
Dan apabila engkau melihat seorang anak kecil seperti aku, maka jangan sampai dia memperhatikan kepadanya agar dia tidak gelisah dan bersedih. Lalu Nabi Ibrahim AS berkata, engkau adalah sebaik-baik penolong dalam melaksanakan perintah Allah, duhai anakku. Para hadirin hadirat salat Idul Adha rahimanirahmatullah. Lalu ketika keduanya sudah pasrah terhadap ketentuan Allah dan Nabi Ibrahim sudah merebahkan putranya seperti kambing yang akan disembelih, dan kejadian itu di dekat batu besar dari Mina, dan ia letakkan pedang di leher putranya, lalu ia melalukannya dengan keras dan kuatnya. Ternyata ia tidak berhasil memutusnya. Para hadirin hadirat salat Idul Adha rahimani rahimakumullah, sungguh Allah Ta'ala memperlihatkan kejadian itu kepada para malaikatnya yang di langit dan di bumi. Manakala mereka melihat bahwa Ibrahim ingin menyembelih putranya Ismail, mereka sujud semua kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, lihatlah kepada hambaku bagaimana ia melalukan pedangnya di atas leher putranya sendiri karena ingin mendapat keridaanku. Sedangkan kalian dulu pernah berkata ketika aku berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih mujimu dan menyucikan namamu. Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Nabi Ismail berkata, duhai ayah, lepaskan kedua tanganku dan kedua kakiku dari tali pengikat, sehingga Allah tidak menganggapku sebagai orang yang terpaksa. Tetapi letakkanlah pedang itu di atas leherku, agar para malaikat tahu bahwa anak kekasih Allah juga taat kepada perintah Allah dengan kemauan sendiri. Lalu ia mengulurkan kedua tangannya dan kedua kakinya tanpa ikatan, dan ia palingkan wajahnya ke bumi. Lalu Nabi Ibrahim melalukan pedang dengan seluruh kekuatannya hingga pedang itu terbalik dan tidak dapat memutus dengan izin Allah. Ismail berkata, duhai aku, kekuatanmu lemah dengan sebab cintamu kepadaku hingga engkau tidak mampu menyembelihku. Lalu Nabi Ibrahim menebaskan pedangnya ke batu sehingga batu itu pun langsung terbelah dua. Nabi Ibrahim berkata, engkau dapat memotong batu tetapi tidak dapat memotong daging. Lalu pedang itu berbicara dengan kuasa Allah dengan katanya, wahai Ibrahim, engkau berkata putus, sedangkan Allah Tuhan semesta alam berfirman, jangan kau putus. Bagaimana aku mematuhi perintahmu dalam keadaan membangkang perintah Tuhan. Para hadirin hadirat salat Idul Adha rahimani rahimakumullah, Allah SWT berfirman, wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surah As-Saffat ayat 107. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surah As-Saffat ayat 104 hingga 105. Sehingga jelas sudah di antara hamba-hambaku bahwa engkau telah memilih keridaanku di atas cinta kepada putramu, dan engkau dalam melaksanakannya tergolong orang-orang yang melakukan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik, yang mentaati perintahku. Sesungguhnya penyembelihan ini adalah benar-benar ujian yang nyata yang terbeda di dalamnya antara yang ikhlas dari yang lainnya, atau ini adalah ujian yang nyata sekali kesulitannya karena tidak ada yang lebih sulit darinya. Allah berfirman, maka kami tebus dia putra Ibrahim sehingga selamat dari penyembelihan dengan sembelihan yang besar dari surga, yaitu kami kibas yang dikorbankan Habil putra Nabi Adam yang diterima, dan kibas itu seterusnya hidup di surga sampai ditebuskan Nabi Ismail dengannya dari penyembelihan. Kambing itu berbadan besar, sungguh malaikat Jibril datang membawanya sampai ia melihat Nabi Ibrahim sedang menggorokkan pedang itu di leher Nabi Ismail. Lalu malaikat Jibril karena membesarkan kepada Allah dan kagum kepada Nabi Ibrahim mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun mengucapkan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ismail mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Maka Allah memerintahkan kalimat ini untuk dibaca pada hari raya. Para hadirin hadirat salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan bahwasanya Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, engkaukah yang pemurah atau saya? Maka jawab Nabi Ibrahim, saya. Nabi Ismail berkata, saya yang pemurah karena engkau masih punya anak yang lain, sedangkan saya hanya punya satu roh. Allah berfirman, akulah yang lebih pemurah dari kalian.
karena aku telah memberi tebusan untuk kalian dan aku selamatkan kalian dari siksaan penyembelihan. Diriwayatkan bahwasanya para malaikat merasa kagum karena kemuliaan Nabi Ismail di sisi Tuhan sekalian alam, karena Allah telah mengirim kibas dari surga di atas malaikat Jibril sebagai tebusan baginya. Allah berfirman, maka demi kemuliaan dan kebesaranku, jikalau semua malaikat membawa tebusan di atas leher mereka untuk Ismail, niscaya itu tidak dapat mengiringi ucapannya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahanda, lakukan saja apa yang engkau diperintahkan, engkau akan mendapatkan diriku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Para hadirat salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Dari cerita di atas, marilah kita sama-sama mengambil hikmah dan teladan bagaimana Nabi Ibrahim lebih mengutamakan keridhaan Allah dari segala-galanya. Mari kita laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya semampu kita. Gunakanlah waktu untuk menuntut ilmu. Pilihlah waktu untuk membaca Al-Quran, salat, zikir, dan ibadah lainnya, agar waktu tidak terbuang-buang tanpa ada gunanya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat di neraka itu penduduknya kebanyakannya adalah orang-orang yang fakir. Para sahabat keheranan, apakah mereka fakir tidak berharta? Bukan, kata Rasulullah, tapi mereka fakir ilmu. Artinya karena kurangnya ilmu hingga mereka akhirnya terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang jahat, dan banyak dosa mereka tidak diampuni hingga mereka terlempar ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang hadir ini digolongkan Allah Ta'ala sebagai hamba yang saleh. Dan bagaimana Siti Hajar berbakti kepada suaminya, maka wajiblah atas para istri untuk berbakti dan taat kepada para suami mereka selama tidak melanggar hukum Allah Ta'ala. Dan bagaimana Nabi Ismail berbakti kepada orang tuanya yang tentulah ia adalah teladan anak saleh, maka wajiblah bagi anak untuk berbakti kepada orang tuanya dengan mencari atau mengerjakan segala apa yang menyenangkan mereka selama tidak melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ridhar rabbi fi ridal walid wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Senangnya Allah sebagai Tuhan kita itu di dalam keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah di dalam kemurkaan orang tua. Bagaimana kalau keduanya telah meninggal dunia? Rasulullah SAW memberikan jawaban, ada, yaitu banyak-banyak mendoakan kedua orang tua, memintakan ampun kedua orang tua, meluluskan janji mereka, memuliakan teman-teman mereka, menghubungi satu rahim yang biasa terhubung dengan mereka. Marilah kita bersama baca doa agar kita dimasukkan di dalam golongan hamba-hambanya yang berbakti kepada kedua orang tua. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka karena mereka telah mengasuh kami ketika kami masih kecil. Ini pun kalau kita sering membaca belum tentu kita dapat membalas kebaikan kedua orang tua kita, tapi dengan doa itu semoga mereka mendapatkan keampunan dan rahmat dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu akan menjadi satu modal untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, itu surganya di akhirat nanti. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah, inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi tadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawata innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم عليه وبطل البطل بجلالك وتعالى رب عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم الصوم وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو حق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بكثر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبكثر التوبة والاستغفار لله من جميع الذنوب والأخطاء، فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثر من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وكذلك كل مكتوب في صحيح أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباد الصالحين المتقين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم الله على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم الله محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم.